Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wan Mertiase dengan NIM 18153333020 dari kelas 4 PLNB. Di sini saya akan menjelaskan proyek pembangunan jaringan saluran kabel udara tegangan menengah SKUTM 20 kV pada PT PLN Persero ULP Seririt. Pendahuluan. Terjadi penambahan pelanggan TM atau tegangan menengah pada daerah kawasan pariwisata Lovina karena akan dibangun resort di sana, dan beban pada daerah tersebut juga mengalami peningkatan. Sedangkan jaringan sudah ada tidak dapat mengcover kebutuhan tersebut, sehingga dibutuhkan pembangunan jaringan baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pembangunan jaringan akan dilakukan dari GI Pumaron ke Lovina dengan panjang jaringan kurang lebih 6 km. Pekerjaan akan dilakukan dengan estimasi waktu 4 bulan. Perencanaan pekerjaan proyek. Yang pertama, penyiapan sumber daya atau 5M, pemuatan rencana anggaran pelaksanaan atau RAP, penyusunan rencana waktu pelaksanaan atau time schedule, dan yang terakhir, laporan kemajuan pekerjaan. Berikut merupakan berbagai hal terkait komponen yang akan digunakan dan apa saja yang akan dibangun dalam jaringan baru SKUTM 20 kV PT PLN Persero ULP Seririt, antara lain: pertama, kabel. Dalam pembangunan saluran kabel udara tegangan menengah SKUTM ini akan digunakan kabel pengantar beresolusi penuh atau 3 single core dari jenis NFA 2XZEYT berukuran 3x150/95, yang mana kabel ini sangat aman dan beresolusi penuh. Nomor 2, tiang. Untuk menopang kabel dari GI hingga pada pusat beban diperlukan tiang. Pada jaringan ini akan menggunakan tiang beton dengan berkekuatan 350 dan. Itu dikarenakan berat kabel yang cukup berat sehingga diperlukan tiang yang kuat untuk menopangnya. Tinggi tiang yang digunakan adalah 11 meter. Kemudian gardu distribusi. Gardu distribusi dibangun untuk pelanggan TM yang baru dan juga untuk pelanggan TR di sekitar jaringan dengan menggunakan trafo 20 kV per 400 volt. Kemudian recloser. Recloser dibangun untuk mengamankan jaringan bila terjadi gangguan pada jaringan tersebut. Pelaksanaan pekerjaan proyek. Berikut merupakan prosedur penyelenggaraan konstruksi proyek pembangunan jaringan SKUTM 20 kV PT PLN Persero ULP Seririt. Yang pertama adalah persiapan peta rencana dan proses perizinan. Di sini kita perlu mempersiapkan persiapan teknis dan administratif berupa gambaran rencana pelaksanaan, izin pelaksanaan, dokumen-dokumen permintaan material, dan lain sebagainya. Survei dan penentuan lokasi titik tiang atau pole stacking. Fungsi utama survei adalah menentukan rute atau lintasan optimal konstruksi jaringan yang akan dipasang. Kriteria utama survei adalah lintasan konstruksi jaringan diusahakan merupakan garis lurus. Permukaan tanah yang dipilih adalah datar atau tidak terjadi perbedaan tinggi tiang antara satu dan lainnya, dan berada dalam jarak aman antara pohon ataupun bangunan. Survei minimal dilakukan oleh 2 orang. Kemudian yang ketiga, dilakukan pendirian tiang dan kelengkapannya. Dapat dilihat pada gambar, ada proses pembawaan tiang, penurunan tiang, penggalian tiang atau penancapan tiang, dan lain sebagainya. Keempat, pemasangan G-wire atau pole support. Instalasi G-wire atau pole support disesuaikan dengan rancangan konstruksi SKUTM pada tiang bersangkutan. Kemudian dilanjutkan pada poin kelima, yaitu instalasi course arm, juga disesuaikan dengan konstruksi tiang. Kemudian keenam, dilakukan penarikan pengantar atau stringing. Dapat dilihat pada gambar proses penarikan pengantarnya. Kemudian dilanjutkan kepada pembangunan gardu distribusi pada poin ke-7. Dan pada poin ke-8, penyelesaian akhir atau finishing. Di sini dilakukan uji teknis dan commissioning sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diterbitkannya sertifikat layak operasi oleh badan yang berwenang. Kemudian dilanjutkan kepada penyiapan sumber daya proyek. Di sini terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan, seperti tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Berikut merupakan rencana kebutuhan tenaga kerja. Dapat dilihat di sini, ini merupakan bar chart kebutuhan tenaga kerja dari proyek pembangunan jaringan saluran kabel udara tegangan menengah SKUTM 20 kV pada PT PLN Persero ULP Seririt.
Di sini dapat dilihat juga pada bar chart, persiapan peta rencana dan proses perizinan dilakukan pada minggu pertama dan minggu kedua pada bulan pertama. Survei dan penentuan lokasi tiang atau pole stacking dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan pertama. Dilanjutkan dengan pendirian tiang dan kelengkapannya, pemasangan guy-wire atau pole support, instalasi course arm dilakukan pada bulan kedua. Dilanjutkan dengan penarikan pengantar atau stinging dilakukan pada bulan kedua minggu keempat sampai dengan bulan ketiga. Dan dilanjutkan juga dengan pembangunan gardu distribusi yang dilakukan pembangunan dari bulan kedua hingga bulan ketiga. Dan yang terakhir adalah penyelesaian akhir atau finishing dilakukan pada bulan keempat. Di sini diperlukan beberapa tenaga kerja yaitu antara lain tenaga ahli, supervisor teknik, pengawas pekerjaan, pengawas ketiga, dan pelaksana pekerjaan. Dengan gaji yang tertera di sana dan kebutuhan yang disesuaikan setiap bulannya. Sehingga setelah ditotal, rencana kebutuhan tenaga kerja mengeluarkan biaya kurang lebih 223 juta rupiah. Selanjutnya, rencana kebutuhan bahan. Berikut merupakan bar chart kebutuhan bahan dari proyek pembangunan jaringan saluran kabel udara tegangan menengah SKUTM 20kV pada PT PLN Seru ULP Seririt. Di sini diperlukan berbagai bahan seperti kabel NFA 2X ZEYT, tiang beton 350 dan dengan tinggi 11 meter, strain clamp emphatic, suspension clamp emphatic, stainless steel strip, plastik T-strap atau plastik VT, guy-wire, cross arm, recloser, dan gardu distribusi. Dengan biaya yang tertera di sana, dan biaya yang paling tinggi dikeluarkan pada bahan kabel dan tiang beton. Dengan biaya kabel sebesar 270.000 per meter dan tiang beton sebesar 9 juta per satu buah. Sehingga total pengeluaran biaya untuk rencana kebutuhan bahan adalah kurang lebih 3.285.427.325 rupiah. Kemudian dilanjutkan kepada rencana kebutuhan alat. Berikut merupakan bar chart kebutuhan peralatan dari proyek pembangunan jaringan saluran kabel udara tegangan menengah SKUTM 20kV pada PT PLN Seru ULP Seririt. Di sini terdapat beberapa kebutuhan peralatan seperti radio komunikasi atau HT, kamera digital untuk melakukan dokumentasi, alat tulis, kompas, roll meter dan roll dorong, tangga isolasi, toolkit, trailer, megar isolasi, megar tanah, katrol dan tackle, perlengkapan kapan APD, harness, dan tali tambang. Di sini dapat dilihat harga-harga persatuan dari peralatan tersebut. Di sini kita melakukan pembelian pada awal-awal bulan penggunaan, seperti bulan pertama dan bulan kedua. Bila pada bulan ketiga digunakan kembali alat tersebut, maka tidak dilakukan proses pembelian lagi, karena sudah dibeli pada bulan sebelumnya. Di sini alat yang paling tinggi harganya yaitu trailer. Trailer di sini berfungsi untuk mengangkut tiang dan membantu dalam proses penancapan tiang. Sehingga total kebutuhan alat pada proyek ini mengeluarkan biaya sebesar 1.011.223.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan kepada rencana anggaran pelaksanaan atau RAP. Berikut merupakan case flow dari proyek pembangunan jaringan saluran kabel udara tegangan menengah SKUTM 20kV pada PT PLN Seru ULP Seririt. Di sini merupakan kalkulasi dari semua bar chart yang ada di atas. Di sini terdapat upah tenaga kerja, bahan, peralatan, serta overhead. Pada poin overhead di sini, saya menggunakan rumus 2% dari total pengeluaran per bulan. Jadi saya menjumlahkan upah tenaga kerja, bahan, dan peralatan, kemudian mengalihkannya dengan 2%. Dari 2% tersebut didapatkanlah nilai overhead per bulannya. Di sini dapat dilihat overhead yang paling tinggi adalah pada bulan kedua, yaitu sebesar Rp57.642.650. Di sini dapat dilihat kebutuhan bahan pada bulan pertama dan bulan keempat tidak diperlukan sama sekali, karena memang pada bulan ini fokusnya berbeda. Pada bulan pertama fokusnya lebih kepada perencanaan, sedangkan bulan keempat fokus kepada penilaian atau uji teknis dan lain sebagainya, sehingga tidak diperlukan bahan-bahan. Dan juga pada peralatan, pada bulan ketiga dan keempat, nilainya sangat kecil, bahkan tidak ada. Itu dikarenakan pada bulan sebelumnya sudah dilakukan pembelian alat tersebut, sehingga pada bulan selanjutnya tidak dilakukan pembelian kembali. Ketika kita totalkan nilainya, total pengeluaran biaya pada proyek ini adalah sebesar
Rp4.628.668.000, yang mana ini nilainya sangat tinggi untuk proyek sejenis ini. Baik, kita lanjutkan kepada rencana waktu pelaksanaan atau time schedule. Di sini dapat dilihat network planning dari proyek jaringan ini. Di sini dapat dilihat pada poin 1 dan 2 dapat dilakukan secara paralel, yaitu persiapan peta rencana dan proses perizinan. Kemudian, pada poin ketiga dilakukan survei dan penentuan lokasi titik tiang atau pole stacking. Kemudian, pada poin keempat, kelima, dan keenam dapat dilakukan secara paralel, yaitu pendirian tiang dan kelengkapannya, pemasangan gawai atau pole support, dan instalasi course arm. Kenapa dapat demikian? Karena memang pekerjaan ini merupakan satu kesatuan atau tidak bersinggungan sama lain dan saling melengkapi, sehingga pada saat proses pendirian tiang dapat dilakukan pemasangan course arm dan juga sekaligus pemasangan pole stacking. Kemudian ini juga dapat diparalel dengan pembangunan gardu distribusi, karena memang jarak pembangunannya sangat berjauhan sehingga tidak bersinggungan satu sama lainnya. Kemudian dilanjutkan kepada poin ke-8, yaitu penarikan pengantar atau stringing, dan pada poin ke-9 yaitu penyelesaian akhir atau finishing. Baik, kemudian dilanjutkan kepada laporan kemajuan proyek. Dapat dilihat di sini merupakan ringkasan kemajuan pekerjaan utama dalam bentuk persentase dari bulan ke bulan. Di sini, pertama kita harus memberikan bobot pada masing-masing pekerjaan. Pada persiapan peta rencana dan proses perizinan memiliki poin bobot 5%. Dan pada survei dan penentuan lokasi titik tiang atau pole stacking memiliki bobot 5%. Dan pada pendirian tiang dan kelengkapannya memiliki bobot sekitar 35%. Kemudian dilanjutkan pada pemasangan gawai atau pole support memiliki poin bobot sekitar 5%. Instalasi course arm memiliki bobot 5%, dan penarikan pengantar atau stringing memiliki poin 25%, dan pembangunan gardu distribusi memiliki poin 15%, dan penyelesaian akhir atau finishing memiliki poin 5%. Bila ditotalkan bobot ini adalah 100%, sehingga diharapkan pada akhir bulan atau akhir pekerjaan dapat dicapai poin total bobot itu 100%. Dan pada bulan-bulan tersebut, dapat bulan pertama memiliki target-target rencana, bulan kedua target-target rencana, dan begitu seterusnya. Kemudian dijumlahkan secara kumulatif pada bulan kumulatif yang ada. Dan diharapkan pada kumulatif terakhir atau kumulatif 1, 2, 3, dan 4 didapatkan poin 100% kembali. Sehingga pekerjaan tersebut selesai pada bulan tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Anda terima dengan baik dan Anda dapat memahaminya dengan baik. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.